Halo kelas 10, selamat datang di pertemuan 2. Untuk mengawali proses belajar kita sebagai seorang graphic designer, kita akan mengawalinya dengan mengenal berbagai jenis-jenis gambar. Memilih jenis format file gambar yang tepat sesuai dengan kebutuhannya adalah salah satu ciri graphic designer yang bijak. Emang kenapa sih kalau kita nggak memakai format file gambar yang cocok sesuai dengan kebutuhannya? Nah, apakah kamu pernah punya pengalaman mencetak suatu hasil desain kita seperti poster, tapi hasilnya ngeblur dan teksnya susah untuk dibaca? Atau apakah kamu pernah punya pengalaman membuka suatu website tapi lama banget loadingnya dan gambarnya nggak muncul-muncul? Nah, hal-hal inilah yang akan terhindari apabila kita sudah menggunakan format file gambar yang cocok sesuai dengan kebutuhannya. Yuk kita langsung saja mulai mengenal berbagai jenis-jenis gambar. Jenis gambar itu sebenarnya ada dua, gambar raster atau bitmap dan gambar vektor. Nah, format file itu yang banyak. Setiap format file itu kita kelompokkan apakah dia termasuk jenis raster atau jenis vektor. Tentu kamu sudah pernah kan melihat berbagai format file sebagai berikut? Kita bahas perbedaannya yuk. Gambar raster adalah gambar yang terdiri dari piksel-piksel. Satu piksel berisi satu warna. Nah, kalau kamu pernah dengar istilah resolusi, resolusi inilah yang diawali, yang berasal dari piksel-piksel itu. Gambar raster adalah gambar yang statik atau kaku. Kalau kita resize gambar aslinya atau piksel-pikselnya ini ikut-ikutan meregang. Jadi bisa membuat gambarnya menjadi blur. Sedangkan gambar vektor ini terdiri dari garis-garis dan lekukan-lekukan. Jadi gambar vektor ini lebih fleksibel. Kalau kita memperbesarnya, maka gambar vektor ini akan menyesuaikan perbandingan garis-garis dan lekukannya sesuai dengan total ruangnya. Jadi kamu bisa sepuasnya memperbesar gambar tanpa khawatir gambarnya ngeblur atau terjadi distorsi. Sekarang, mari kita mulai membahas berbagai jenis format file untuk gambar raster. Yang pertama, JPG atau JPEG. JPG adalah format standar yang biasanya digunakan. Kenapa sih? Karena JPG itu memiliki kemampuan kompresi lossy gambar. Apa yang dimaksud dengan kompresi lossy? Itu adalah proses kompres di mana ukuran datanya akan diperkecil, tapi dia menghilangkan secara otomatis beberapa detail yang mata kita sebagai manusia nggak bisa deteksi. Kenapa ya JPG adalah gambar standar di internet, komputer, dan HP? Itu karena kelebihannya tadi bisa mengkompres menjadi ukuran kecil sehingga gambarnya menjadi lebih mudah ditransfer dan diupload kemana-mana. Untuk penggunaan JPG lainnya, kamu bisa baca di slide berikut ini ya. Yang kedua, PNG. PNG adalah format file gambar yang sifatnya lossless. Lossless ini kebalikan dari lossy tadi ya. Jadi, PNG ini akan mempertahankan detail dan perbedaan kontras dari setiap warna yang dikandungnya. Makanya, PNG ini bisa menampilkan teks lebih bagus daripada format file JPG. Untuk penggunaan format file PNG, kamu bisa baca di slide berikut ini. Format file ketiga adalah GIF. GIF ini sifatnya lossless, tapi dia punya keterbatasan lain. GIF ini hanya bisa terdiri dari 8 byte data per 1 pixel. Selain itu, warna di GIF hanya tersedia 256 warna aja. Format GIF ini adalah format paling famous karena paling sering digunakan sebagai gambar animasi di WhatsApp, Twitter, dan Pinterest. Karena keterbatasan 8 byte per pixel itulah yang membuat gambar GIF ukuran filenya kecil sehingga ringan dipakai dan dikirim lewat internet. Kamu bisa baca penggunaan GIF lainnya lewat slide berikut ini ya. Gambar raster terakhir yang kita bahas adalah TIFF. TIFF merupakan format gambar terbaik
karena semua informasi seperti warna dan lain-lainnya akan disimpan dan dipertahankan di format file TIFF ini. Jadi kalau kita mau menggunakan berbagai desain untuk percetakan dengan kualitas yang tinggi, maka format file TIFF adalah format file yang paling direkomendasikan. Yuk baca penggunaan format file TIFF lainnya di slide berikut ini. Next, kita masuk ke berbagai format file gambar vektor. Yang pertama, SVG. File format SVG ini awalnya dikembangkan sebagai bahasa komputer untuk membuat suatu gambar dua dimensi langsung di dalam browser. Nah, SVG ini menggunakan coding XML atau Extensible Markup Language untuk menampilkan bentuk dan garis. Oleh karena itu, kualitas gambar SVG tidak akan terpengaruh apabila kita mau memperbesar atau memperkecil ukurannya. Untuk menggunakan SVG lainnya, yuk simak di dalam slide berikut ini. Yang kedua, format file PSD. PSD adalah file format yang digunakan untuk menyimpan dokumen gambar yang sedang dikerjakan dengan aplikasi Photoshop. Nah, PSD ini bukan file gambar yang bisa langsung diupload ya ke internet. File PSD harus kamu ekspor terlebih dahulu menjadi JPG atau PNG. Semua filter, transparansi, dan editing yang kamu lakukan selama kamu di Adobe Photoshop akan tersave dalam format file PSD ini. Jadi kalau kamu mau mengerjakannya lagi, kamu tinggal buka format file PSD ini. Bagaimana cara memanfaatkan format file PSD bisa kamu baca di slide berikut ini. Format file vektor kedua adalah EPS. File EPS adalah file gambar yang kita gunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan kita di Adobe Illustrator dan software ilustrasi lainnya seperti CorelDRAW. Seperti file SVG, EPS ini awalnya berasal dari coding atau teks. Jadi kalau kamu memperbesar dan memperkecil, tidak akan mempengaruhi kualitas gambarnya. Baca cara memanfaatkan EPS di slide berikut ini ya. Yang terakhir ada PDF. Loh, kok PDF termasuk format file gambar? Emang iya, kita biasanya menggunakan PDF ini untuk menyimpan dan membuka dokumen berbasis teks. Tapi sebenarnya file PDF ini didasari dari bahasa komputer PostScript sama seperti format EPS dan SVG. Jadi kamu sebenarnya bisa loh mensimpan hasil desain kamu ke dalam bentuk format file PDF seperti misalnya desain infografik, laporan yang kreatif, atau poster sebelum akhirnya kamu mencetak desain tersebut. Kita sudah sampai ke poin ketiga dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu aplikasi atau software desain grafis. Materi ini kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi Miss jadikan kuis. Kuisnya adalah deskripsikanlah satu saja software desain grafis yang berbasis PC atau software yang harus diinstal di komputer atau laptop. Satu orang yang mau menjawab hanya jawab satu saja software desain grafisnya. Deskripsinya juga harus menarik dan informatif. Tulis jawabannya langsung di kolom komentar GCR tempat Miss ngepost hari ini. Dan rewardnya adalah tambah 5 poin untuk nilai pengetahuan PH1-nya. Kuis ini rewardnya hanya berlaku untuk 10 orang pertama yang tercepat, yang deskripsinya juga yang paling bagus. Nanti Miss akan seleksi dan umumkan di akhir jam pelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Miss hari ini dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.